Berusahalah hidup dengan tenang dan jangan mencampuri urusan orang lain. Seperti yang kami ajarkan, bekerjalah dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Shalom, sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita dapat berjumpa kembali di dalam episode tahun baru tahun 2023 di dalam serial pembahasan kitab 1 Tesalonika pada episodenya yang ke-12 dengan tema Anjuran untuk berjalan dengan rajin. Saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari 1 Tesalonika 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Selamat menyimak. Berusahalah hidup dengan tenang dan jangan mencampuri urusan orang lain. Seperti yang kami ajarkan, bekerjalah dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Kalau kamu semua hidup seperti itu tanpa perlu bergantung pada orang di luar jemaat, maka kamu akan membawa kesaksian yang baik kepada mereka yang belum mengenal Kristus. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-12. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, dalam petunjuk apostoliknya, kita telah melihat Paulus menasihati gereja di Tesalonika untuk berjalan dalam kekudusan yang sudah dipaparkan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 8, kemudian untuk berjalan di dalam kasih yang sudah dijelaskan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, kemudian nasihat selanjutnya terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 11 hingga ayat 12 yang akan kita bahas pada hari ini. Ini adalah anjuran untuk berjalan dengan rajin. Untuk memastikan bahwa mereka berjalan dengan benar, karena mereka tinggal di perantauan, kesaksian mereka ini bisa dilihat oleh semua orang. Sekarang kita berada di antara orang-orang yang belum mengenal Allah, dan mereka menuduh kita sebagai orang jahat. Jadi kita perlu menunjukkan kelakuan baik kepada mereka, supaya mereka akhirnya sadar dan bertobat. Dengan begitu, mereka akan memuji Allah ketika melihat Kristus Yesus datang pada hari terakhir. Ini juga pernah dinasihatkan oleh Rasul Petrus yang tercatat di dalam suratnya 1 Petrus 2 ayat 12. Kemudian kembali ke Paulus yang tercatat di dalam Roma 13 ayat 8, nasihatnya sebagai berikut. Mereka tidak pernah kekurangan apapun. Kalau kamu berhutang sesuatu kepada siapapun, segeralah membayarnya, supaya tidak ada ikatan hutang di antara kalian. Biarlah satu-satunya ikatan yang menyatukan kalian hanyalah ikatan kasih. Bahwa nasihat ini membutuhkan ketekunan terbukti dari kata bercita-cita ataupun kata belajar dalam terjemahan King James Version di ayat yang ke-11. Berusahalah hidup dengan tenang dan jangan mencampuri urusan orang lain. Seperti yang pernah kami ajarkan, bekerjalah dengan rajin untuk memenuhi kebutuhanmu sehari-hari. Sebuah kata yang bisa berarti mempunyai cita-cita, seperti yang diterjemahkan di dalam NASB, untuk menjadikannya sebagai suatu capaian bagi kita. Dalam 3 bidang, Paulus ingin setiap diri kita mempunyai cita-cita. Yang pertama, untuk memimpin hidup yang tenang. Ini adalah sebuah paradoks yang jelas. Ungkapan kehidupan yang tenang
menunjukkan ketenangan, menunjukkan hal yang sangat bersahaja. Namun untuk ini kita harus bercita-cita, mengerahkan upaya yang rajin, yang tampaknya bertentangan dengan gagasan tentang kesunyian ataupun kesepian. Kehidupan yang tenang, seperti banyak hal baik lainnya, tidak datang tanpa usaha bersama. Ini sesungguhnya adalah tujuan yang menakjubkan. Sebisa mungkin hidup damai dengan semua orang. Sedapat mungkin dari pihakmu, berusahalah untuk hidup damai dengan semua orang. Roma 12 ayat 18. Jadi, marilah kita giat berusaha melakukan apapun yang mendatangkan damai di antara kita dan yang dapat membangun rohani setiap orang. Itu dicatat di dalam pasal 14 ayat 19. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan jagalah kesucian hidupmu, karena orang yang tidak berusaha hidup suci atau hidup kudus tidak mungkin akan melihat Tuhan. Ibrani 12 ayat 14. Padahal tidak semua orang bisa selalu hidup berdamai dengan orang lain. Seperti yang ditemukan Paulus, bahkan di dalam jemaat Tesalonika. Pernah dicatat di dalam Kisah Para Rasul 17 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Untuk itu kita harus berdoa dengan tekun agar kita bisa hidup tenang dan damai. Agar kita dapat hidup sedemikian dalam segala kesalehan dan kejujuran. Kehidupan yang tenang dan damai lebih mungkin terjadi jika kita terlebih dahulu mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sebagaimana yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri di dalam Matius 6 ayat 25-34. Semua hal tersebut membutuhkan pengaturan prioritas hidup kita, yang mengharuskan kita mengatakan tidak pada banyak gangguan. Kita perlu mempelajari kepuasan hidup di dalam Kristus. Kita dapat mengatasi kecemasan kita melalui doa. Pencarian kesederhanaan adalah tren populer saat ini. Bagi orang Kristen itu lebih daripada sekedar tren, tetapi cara hidup yang mendukung kesalehan dan kejujuran. Ketika kita bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang tenang, kita tidak dapat melakukannya kecuali kita juga mengupayakannya dengan tekun. Hal yang kedua yang Paulus inginkan untuk kita lakukan adalah untuk memperhatikan urusan kita sendiri. Ada tempat untuk memberi perhatian. Seperti kita menjaga kesejahteraan satu sama lain, kita berusaha untuk saling membantu mengatasi kelemahan kita. Seperti yang pernah dia tulis sendiri di dalam Galatia 6 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Saudara-saudari, kalau ada di antara jemaat yang ketahuan jatuh dalam dosa, maka hendaklah anggota lain yang hidupnya dipimpin Roh Kudus membimbing dia kembali ke jalan yang benar. Tetapi lakukanlah itu dengan lemah lembut sambil tetap waspada supaya kamu sendiri tidak ikut tergoda untuk berbuat dosa. Hendaklah kita semua saling menolong untuk meringankan beban saudara-saudari seiman yang mengalami kelemahan atau kesusahan. Dengan begitu kita menaati hukum kasih yang Kristus memberikan. Kemudian juga yang Rasul Yakobus tuliskan di dalam Yakobus 5 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-20. Oleh karena itu kita tidak harus menafsirkan kata-kata dalam teks kita berarti bahwa kita tidak harus berusaha untuk menegur atau untuk memulihkan kesalahan saudara kita. Seperti yang Yakobus tulis, saudara-saudari, ingatlah hal ini. Kalau salah satu dari kalian sudah mengikuti jalan sesat, tetapi saudara atau saudari yang lain menuntun dia kembali kepada ajaran dan cara hidup yang benar, berarti saudara atau saudari itu yang memimpin orang berdosa untuk bertobat supaya menyelamatkan dia dari neraka dan membuka jalan baginya sehingga dosa dan kesalahan yang banyak itu diampuni. Yang bagian berikutnya, tidak ada tempat untuk mengganggu urusan orang lain. Paulus memperingatkan agar kita tidak menjadi sibuk dengan urusan orang lain. Orang yang tidak melakukan apa-apa selain ikut campur dalam urusan lain. Masalah ini sering terjadi pada gereja mula-mula,
bahkan pernah terjadi di gereja Tesalonika. Seperti yang Rasul Paulus pernah tulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 hingga ayat yang ke-12 dikatakan, kami mengingatkan hal ini karena mendengar bahwa ada beberapa di antara kalian yang bermalas-malasan. Mereka sama sekali tidak bekerja, tetapi hanya sibuk mencampuri urusan orang lain. Sebagai pelayan Tuhan, kita, Kristus Yesus, dengan tegas kami menasihatkan mereka supaya hidup teratur dan harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan mereka sendiri. Kemudian juga Rasul Paulus tuliskan di dalam 1 Timotius 5 ayat 11 hingga ayatnya yang ke-14. Itu sama seperti juga yang dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 15. Bahwa tabiat untuk mencampuri urusan orang lain itu sama seperti yang dilihat oleh Rasul Petrus itu sebagai pembunuh, sebagai pencuri, dan lain sebagainya. Ini adalah hal yang berbahaya, terutama ketika seseorang tidak berfokus pada urusannya sendiri. Itulah sebabnya Paulus menolak untuk membiarkan gereja mendukung kehidupan janda. Itu pekerjaan yang lebih mulia dan juga tentunya lebih mudah daripada mengurus urusan orang lain dan bermalas-malasan. Tidak bekerja itu ibaratnya adalah disamakan dengan pembunuh dan pencuri. Sungguh sangat tidak baik. Lebih baik mengurus janda yang tidak dapat menafkahinya sendiri, lalu kita memberikan bantuan diakonia dan lain sebagainya. Itu jauh lebih mulia. Itulah sebabnya Paulus menganjurkan perempuan yang lebih tua untuk mengajarkan tanggung jawab mereka kepada perempuan yang lebih muda di dalam Titus 2 ayat 3-5. Kedamaian dan ketenangan yang kita inginkan dalam hidup kita dan di gereja tidak bisa ada kecuali bila kita menjaga perbedaan yang tepat antara perhatian persaudaraan dan menjadi orang yang sibuk mengurusi orang lain. Ini tentu membantu kita untuk mempertahankan perbedaan itu jika kita bercita-cita untuk menjadi rajin. Hal yang ketiga yang Rasul Paulus inginkan di dalam kehidupan kita adalah bekerja dengan tangan kita sendiri. Tujuan dari nasihat ini adalah untuk menafkahi keluarga kita. Sebagaimana dia katakan di dalam 1 Timotius 5 ayat 8. Sebaliknya, kalau ada anggota jemaat yang tidak memelihara kaum keluarganya, terutama keluarga dekatnya, berarti dia tidak sungguh-sungguh percaya dan mengikuti ajaran kita. Dan di hadapan Allah, dia lebih buruk daripada orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Untuk membantu yang kurang beruntung, itu dikatakan di dalam Efesus 4 ayat 28. Kalau dulu kamu suka mencuri, mulai sekarang janganlah mencuri lagi. Daripada mencuri, pakailah tanganmu untuk melakukan pekerjaan yang jujur, supaya kamu mempunyai penghasilan sendiri, dan sebagian dari penghasilanmu itu bisa kamu bagikan kepada orang yang berkekurangan. Melalui teladan dan ajaran, Paulus mengajar orang Kristen mula-mula untuk menghidupi diri sendiri dan tidak bergantung pada orang lain. Seriusnya nasihat ini, gagal menafkahi keluarga membuat kita lebih buruk daripada orang-orang yang tidak percaya. Menolak bekerja adalah dasar disiplin gereja seperti perzinahan, pemerasan, pencurian, dan lain sebagainya. Itu dikatakan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 hingga 14, lalu 1 Korintus 5 ayat 11. Meskipun kita kadang-kadang membutuhkan bantuan dari saudara-saudari kita, bahkan pemerintah kita tidak boleh hidup dari dana sosial kesejahteraan sebagai praktik gaya hidup yang bergantung pada seseorang atau lembaga tertentu. Sebagai kesimpulan, oleh karena itu, dengan ketekunan, kita harus bercita-cita untuk menjalani kehidupan yang tenang, untuk mengurus urusan kita sendiri, untuk bekerja dengan tangan kita sendiri. Sekali lagi, tujuan di balik nasihat ini ada dua, agar kita dapat berjalan dengan benar, menjadi saksi bagi mereka yang berada di luar Kristus, agar kita tidak kekurangan apapun juga,
demi reputasi kita sebagai umat Kristiani, juga demi kesejahteraan kita sendiri, sementara kita tinggal di bumi ini. Kita harus mengindahkan nasihat ini untuk berjalan dengan rajin. Sahabat Biblika yang dikasih oleh Tuhan, kiranya di tahun yang baru ini kita mempunyai semangat yang baru untuk mengerjakan segala sesuatu dengan tekun dan rajin, agar hasilnya itu boleh memuliakan Tuhan, mencukupi kebutuhan diri sendiri, dan dapat membantu orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Shalom.